apakah harus bayar 102 pinjol legal yang gagal bayar saat ini tapi sudah menghubungi kontak darurat, ya, atau untuk pinjol ilegal sudah menghubungi keluar dari kontak darurat? Oke, kalau untuk ilegal saya menyarankan buat teman-teman semuanya nggak usah dibayar lagi, nggak usah dibayar lagi. Tapi ingat ya, saya bilangin seperti ini bukan berarti Anda harus mencari jalan untuk unsur disengaja, tidak. Unsur disengaja itu karena kita kan sama-sama tahu nih, banyaknya jasa-jasa yang menawarkan Anda untuk meminjam kembali dengan sistem dibagi hasil. Itu saya tidak sependapat dengan hal itu. Tapi kalau Anda sudah nyemplung ke dalam itu atas dasar ketidaktahuan, bukan unsur disengaja, ya. Kalau Anda menggunakan jasa ini jasa itu kan namanya disengaja, ya. Tapi bukan unsur disengaja, saya harap jangan lagi, ya. Untuk membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal itu semua datanya Anda bisa akses kok, ya. Di Google pun Anda bisa cek misalnya info pinjol terbaru legal, bisa Anda cek, atau Anda masuk ke Instagram OJK, itu juga ada di list oleh OJK, di posting juga 102 pinjol legal. Berarti di luar dari itu adalah pinjol ilegal. Dan kita cari juga nanti ada juga pinjol ini yang di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan atau AFPI, ada juga yang di bawah naungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ya jangan nanti misalnya nggak ada di daftar ini, terus Anda vonis langsung ilegal. Tidak, cari dulu di daftar berikutnya ada nggak, di daftar fintechnya ada nggak, di daftar multi finance-nya ada nggak, misalnya gitu. Dia pasti ke situ. Tapi kalau tiga tempat itu udah nggak ada, berarti itu ilegal dan jangan dibayar lagi. Sekarang masuk ke pinjol legal. Saya perhatiin banyak teman-teman di sini meminjam di luar dari kemampuan mereka. Awalnya sih dengan alasannya sepele aja ya, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditoleransi lagi, ya. Sehingga mau tak mau dia terjebak di permainan ini, ya, atau masuk ke dalam dunia hitam ini, masuk ke pinjol legal. Masuk ke pinjol legal di awalnya ya oke aja dengan sistem pembayaran. Tanpa pikir panjang teman-teman mengambil pinjaman online. Ya, 1 minggu, 2 minggu tenor, sampailah pada titik pembayaran. Kita tidak mampu. Ya, duit nggak ada. Duit yang semulanya kita janjikan, duit ini nggak ada. Ya, akhirnya apa? Terjadilah telat bayar awalnya dulu kan. Jatuh tempo, nggak ada duit, telat bayar. Lama kelamaan nanti Anda akan didesak oleh debt collector dan terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, setelah terjadi gali lubang tutup lubang, akhirnya meluas, baru menyampaikan ketidakmampuan. Ya. Kalau ketidakmampuan itu didasari dengan fakta keadaan hidup Anda, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda untuk terus membayar di pinjaman itu. Ya, karena untuk menyelesaikan tagihan ini yang dibutuhkan adalah uang kita. Ya, sementara keadaan dan fakta hidup Anda mengatakan sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Ya, dan akhirnya Anda bertanya kepada saya, "Bang, apakah saya harus membayar pinjol ini?" Ya, saya balikin kepada Anda. Bagaimana keadaan Anda? Mampu atau tidak? Saat ini tidak mampu, Bang. Apa kendalanya? Pekerjaan tidak ada, Bang. Pemasukan tidak ada, Bang. Berarti ada satu PR yang harus Anda selesaikan. Apa PR-nya? Bekerja dan berusaha. Ya. Ada juga yang sudah bekerja dan berusaha, tapi hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cuma segitu rezeki yang dititipkan pada kita. Ya. Bagaimana kami seharusnya lagi, Bang? Apakah aman dengan jalan seperti ini? Kalau dipertanyakan keamanan, ya, memang nggak ada yang aman. Gimana mau kita menyampaikan ini aman setiap hari handphone berderi? Setiap hari kita dihadapkan dengan ancaman dan tekanan. Baik itu melalui telepon, pesan chat WhatsApp, email, dan SMS. Dan berbagai macam versi kata-kata yang akan kita hadapi. Ya. Jadi aman dalam kategori teman-teman ini, aman yang seperti apa? Kalau teman-teman beranggapan kita tidak di penjara, Bang, memang tidak ada penjara dalam ini.
kita tidak akan dipidana bang, memang tidak akan dipidana. Di proses jalur hukum perdata bang, semua ada. Ya, negara memfasilitasi hal itu. Boleh kalau pihak si kreditur mau memproses si debiturnya, boleh. Cuma sampai detik ini, sesingkat pengalaman saya, belum ada pinjol yang mau mengeluarkan uangnya secara cuma-cuma untuk memproses orang-orang yang sudah tidak mampu bayar. Itu tanda kutipnya ya. Tapi kalau untuk penjara, untuk pidana itu nggak ada. Ya. Tapi kalau untuk perdata, boleh. Negara kita ini negara hukum, semuanya diatur. Yang jadi pertanyaan, pinjol tidak ada yang merugi. Ya. Kalau pinjol mau rugi, untuk apa jasa debt collector dipergunakan? Ya. Kenapa dia tidak mendaftarkan aja secara perdata ke pengadilan? Biar pengadilan nanti yang memutuskan untuk kita harus bayar dengan apa nih? Ya, buat apa ini jasa si debt collector yang kita sebut selalu penagih hutang? Ya, dengan adanya yang namanya si debt collector berarti ketidakmampuan dari si pihak pinjol dalam mengusut ini secara hukumnya. Ya, sehingga dituangkanlah kepada peraturan P2P lending atau peraturan POJK tentang mengatur segi peer to peer lending yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi teman-teman itu sebenarnya Anda mau bayar mau tidak bayar, resiko itu sudah ada kok. Ya. Jadi kalau Anda bayar, kemungkinan kita akan dirugikan dengan bunga yang cukup besar, ditambah lagi dengan denda. Kalau kita tidak membayar, kita mungkin telepon disibukkan, WA akan penuh dengan ancaman, nama kita akan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Sudah gitu loh. Itu risikonya. Ya, itu. Jadi kalau teman-teman berpikir, aman nggak bang kalau kita tidak bayar di sini? Ya, amannya dalam versi apa nih? Ya, kalau dalam versi pidana penjara itu aman banget, itu nggak ada hubungannya. Perdata pinjol boleh, tapi si pinjolnya tidak merugi. Ya, itu sudah saya jelaskan alasannya. Jadi kita itu tinggal timbang dengan logika. Pernah nggak teman-teman berpikir selama ini, buat apa sih pinjol ini menyewa jasa debt collector? Ya, kenapa dia tidak langsung aja proses nih orang ini ke jalur hukum, kan sama aja. Ya, berarti ada ketidakmampuan. Ya, dan lagian tata hukum perdata itu tidak ada unsur memberatkan bagi Anda. Ya, ini hanya menentukan hak berindividu aja. Ya, menentukan ini benar dan ini salah. Ya, cuman itu aja. Dan ujung-ujungnya juga kembali ke tingkat kemampuan Anda nanti. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, tentang pertanyaan Anda, apakah kita harus wajib bayar pinjol? Jawabannya kembali ke kemampuan Anda. Apakah kita aman kalau tidak membayar pinjol? Aman dalam kategori apa yang Anda pertanyakan? Kalau sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, itu masih aman-aman aja. Tapi kalau Anda bilang aman, tidak ada teroran, tidak ada ancaman, itu mustahil. Ya, dan nanti saya akan lanjutkan untuk harusnya per detail satu-satu dari pertanyaan Anda itu supaya Anda paham gitu loh. Ya, padahal ini udah berulang kali saya jelaskan, cuman itu saya bagi di dalam beberapa video gitu loh. Dan ini saya khususkan untuk satu pertanyaan dan satu jawaban khusus untuk satu video gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman paham, dan nanti kalau nggak paham juga kita bisa lanjutkan di dalam grup WhatsApp. Teman-teman bisa ambil nomor saya dan kita konsultasi secara detail. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.